Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaifahlukum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat merasakan nikmat sehat dan nikmat hidup beserta nikmatnya ibadah. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada puncak junjungan kita yaininya Rasulullah dengan hanturan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, pada pekan kemarin ustazah sudah menyampaikan pembahasan mengenai pengertian dan istilah-istilah yang merujuk kepada drama tradisional. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Ya, kita masih berhubungan dan berkaitan mengenai teks drama ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam struktur dan kaidah kebahasaan, ustazah akan menyampaikan terlebih dahulu ciri utama drama. Ciri utama drama yaitu yang pertama, berupa cerita. Itu biasanya dimuat di dalam tulisan atau naskah. Yang kedua, berbentuk dialog. Berarti percakapan antara beberapa orang. Yang ketiga, ciri drama yang ketiga yaitu bertujuan untuk dipentaskan. Berarti teater. Nah, untuk kali ini, ustazah belum masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Yang akan ustazah sampaikan hanyalah struktur dari teks drama. Kita langsung masuk saja. Struktur teks drama yang berbentuk alur pada umumnya tersusun dari yang pertama itu ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian prolog ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau yang biasa disebut oleh dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Contoh yang ringannya saja, pada zaman dahulu, nah itu sebagai pengantar, prolognya. Yang kedua, dialog. Apa itu dialog? Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Nah, dialog sendiri berdasarkan urutan peristiwa dimulai dengan orientasi, komplikasi, hingga resolusi. Apa saja itu? Yang pertama, kita masuk ke dalam orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang, sudah, atau sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Gangguan, halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini dapat diketahui watak tokoh utama yang menyangkut protagonis ataupun yang menyangkut antagonis. Yang ketiga, itu resolusi. Nah, resolusi juga disebut dengan klimaks atau nama lainnya turning point dari drama. Resolusi ini berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi harusnya berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Berarti resolusi ini endingnya ya. Bagian ketiga dari struktur teks drama adanya epilog. Apa sih epilog itu? Epilog merupakan bagian terakhir dari sebuah drama
yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor dan dalang pada akhir cerita. Nah, contohnya, demikianlah cerita kancil dan buaya tersebut. Bla bla bla. Seperti itu contoh dari epilog. Berarti prolog dan epilog yang menyampaikan dalangnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan bagian berikut. Prolog, apa saja isinya? Prolog berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar belakang cerita. Sedangkan dialog itu berisi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, yang terakhir epilog. Epilog itu biasanya berisi penutupan dan intisari cerita. Nanti di akhir cerita tugasnya dalang menyampaikan intisari cerita dan menyampaikan apa amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang untuk tugas antum. Tugas ada di buku paket halaman 214 dan halaman 215, yaitu kegiatan 8.5. Yang Ustazah minta, antum hanya mengerjakan kolom bagian A saja. Kemudian ada 2 tabel yang sebelah kiri mengenai struktur teks drama. Pertama prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog. Di tabel sebelah kanan berisi kutipan teks atau penjelasan. Itu tabelnya kosong. Tugas antum di halaman 215 ada babak 1 dari teks drama. Antum temukan yang mana prolog, yang mana orientasi, yang mana komplikasi, resolusi, maupun epilog. Antum salin di kutipan teksnya, di bagian tabel kutipan teksnya. Penjelasannya tidak perlu antum buat. Yang perlu antum buat, yang mana itu teksnya. Contoh prolog, babak 1. Prolognya, pagi-pagi suasana di kelas 9 SMP Sambo indah cukup ramai. Nah, itu prolognya, antum tulis itu semuanya. Begitupun dengan orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog. Dah, sekian penyampaian dari Ustazah. Semoga antum dapat memahaminya dengan baik. Dan semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk dunia antum dan akhirat antum kelak. Amin, Allahumma amin. Sekian dulu penyampaian dari Ustazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.